Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hoironisa. Saya dari kampus LP3I Kampus Cilodong Raya. Saya di sini ngambil jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tertentu dari pengenalan media transmisi untuk jaringan. Pengertian media tersebut adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak yang jauh. Jadi, apabila kita ingin menggunakan media tersebut, terlebih dahulu kita sebaiknya diubah menjadi kode isyarat. Dan cara untuk diubah kembali menjadi datanya yang sering digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Media transmisi WiDi tersebut menyediakan jalur sinyal yang terbatas secara fisik. Twice pair cable. Kabel tersebut memiliki dua jenis, yaitu biasanya disebut dengan kabel STP dan UTP. Kabel STP mengkombinasikan teknik-teknik perlindungan dan antisipasi tekukan kabel. Jadi, kabel STP yang diperuntukkan bagi instalasi jaringan internet memiliki resistansi atau interferensi elektromagnetik yang berfrekuensi radio tanpa perlu meningkatkan ukuran kabel. Kabel UTP. Salah satu hal keunggulan STP adalah jaminan proteksi jaringan dari interferensi eksternal. Kabel UTP. Untuk UTP terdapat pula pembagian jenis, yaitu 1. Sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah. 2. Sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan. 3. Mampu mentransmisikan data hingga 16 MHz. 4. Mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. 5. Digunakan untuk transmisi data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. Secara fisik, kabel UTP terdiri atas 4 pasang kawat medium. Setiap pasang dipisahkan oleh lapisan pelindung. Kabel koaksial. Kabel koaksial atau populernya disebut koak terdiri atas konduktor silinder melingkar yang mengelilingi sebuah kabel tembaga inti yang konduktif. Kabel serat optik. Kabel serat optik tersebut merupakan media networking yang mampu digunakan untuk mentransmisi modulasi jika dibandingkan media-media lain. Kabel serat optik tersebut harganya lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetis dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Apa sih keuntungan dari kabel fiber optik tersebut? 1. Jaringannya beroperasi mampu pada kecepatan yang tinggi. 2. Kabel tersebut mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. 3. Sinyal-sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh. 4. Daya tahan kuat terhadap imbas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor, atau bahkan kabel-kabel transmisi lain yang di sekelilingnya.
5. Maintenance. Kabel-kabel fiber optik memakan biaya perawatan relatif murah. Tipe kabel optik. Kabel single mode merupakan sebuah serat tunggal dari fiberglass yang mampu memiliki 8,3 hingga 10 mikron. 2. Kabel yang terdiri atas motif serat fiberglass dengan kombinasi atau range diameter 50 hingga 100 mikron. 3. Kabel berbasis plastik terbaru yang memiliki performa familiar dengan kabel single mode. Media transmisi UID merupakan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel serat optik. Contohnya, gelombang radio seperti microwave, berwas mobil, dan lain sebagainya. Instalasi kabel UTP dengan konektor RJ45. Kabel koneksi RJ45 memiliki dua standar warna dan lebih mudahnya disebut dengan tipe A dan tipe B. Namun, tipe A lebih mudah dibandingkan tipe B. Berlaku sebaliknya juga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.